Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya yang membahas yaitu fakta-fakta populer dalam Islam. Maka pada kali ini saya ingin membahas yaitu makhluk pertama di dunia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Allah Adam alaihissalam. Simak video ini sampai habis supaya tidak gagal paham. Saudara yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi tempat kita berpijak usianya sudah miliaran tahun. Sebelum akhirnya ditinggali manusia pertama yakni Nabi Allah Adam. Bumi menurut ahli tafsir sudah ditinggali oleh beberapa makhluk. Berkenaan dengan penciptaan Adam alaihissalam, mayoritas ulama Islam percaya bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa telah diciptakan dengan lengkap di surga. Mereka kemudiannya dihantar ke bumi usai memakan buah yang terlarang. Keturunan mereka mengisi populasi bumi dan melalui sejarah manusia. Menurut ahli tafsir, pada saat bumi berumur 8.000 tahun, keadaannya masih kosong. Di sini sudah terdapat banyak biji sawi putih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan seekor unggas yang bernama Tabirun Nasar. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Hai unggas Tabirun Nasar, makanlah olehmu biji sawi itu. Apabila habis biji sawi itu, engkau akan kumatikan." Sang unggas pun memakan biji-bijian itu, namun cara memakan diatur. Pertama sehari 1 biji yang dimakan. Setelah semakin berkurang, maka kini dimakannya hanya 1 biji sebulan. Biji sawi itu semakin berkurang saja. Oleh karena begitu takutnya terhadap kematian, maka sang unggas hanya memakan 1 biji dan setahun. Namun akhirnya habislah biji-biji sawi itu. Tabirun Nasar pun akhirnya mati. Setelah kematian tersebut, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk lain sebagai penghuni bumi, yaitu 70 orang laki-laki. Namun tidak semuanya langsung diciptakan, melainkan satu persatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang meninggal, maka langsung diciptakan yang lain. Masing-masing dari mereka berumur 70.000 tahun. Konon, setahun pada masa itu sama dengan 1000 tahun pada masa sekarang. Tatkala telah mati 70 lelaki itu, kemudian Allah ciptakan jin. Allah berfirman, Dia menciptakan jin dari nyala api. Quran surah 55 ayat 1. Sebagian dari jin-jin itu adalah yang berkaki 4, berkaki 2, dan ada yang terbang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus salah satu seorang di antara mereka yang bernama Yusuf untuk memberikan pengajaran ilmu dan syariat agama. Namun jin-jin itu banyak yang berdustakan ajaran-ajaran tersebut, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mematikan semuanya. Penghuni bumi berikutnya adalah satu makhluk yang berpasangan, rupanya seperti binatang keluar dalam neraka. Binatang itu pun beranak dan anaknya dinamakan dengan Azazil. Setelah cukup besar, Azazil mulai melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1000 tahun. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya ke langit yang pertama. Selama 1000 tahun di sini pun ia tekun beribadah
Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkannya sayap yang terbuat dari manikan yang hijau. Dengan izinnya maka terbanglah ia ke langit kedua. 1000 tahun lamanya pula ia beribadah. Demikianlah pada tiap-tiap lapisan langit ia beribadah selama 1000 tahun lamanya, sehingga lapisan langit ketujuh. Sementara itu bumi saat itu sudah ada penghuni lain, yaitu dari bangsa jin yang bernama Jannah. 70.000 tahun lamanya hingga akhir anak cucunya. Kata ahli tafsir yang lain, 18.000 tahun mendiami bumi yang kemudian menjadi sombong dan kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan Jannah sebagai gantinya adalah yang bernama Banunal Jannah. Ia mendiami bumi selama 18.000 tahun lamanya. Ia juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, di atas langit sana, Azazil bersama para malaikat masih khusyuk beribadah. Azazil menjadi penghulu para malaikat selama 7.000 tahun lamanya dalam beribadah. Hingga pada satu waktu Azazil mengajukan suatu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu, ya Tuhanku, 7.000 tahun hambamu ini berbuat kebaikan kepadamu dalam 7 lapis langit ini. Jikalau dianugerahkan olehmu, hambamu mohon hendak turun ke bawah, ke langit ke-6, berbuat kebaikan kepadamu. Pergilah engkau, tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun Azazil ataupun iblis itu bersama 700 malaikat mengiringinya ke langit ke-6. Setelah merasa cukup, ia pun memohon izin lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan ke langit ke-5. Di langit ke-5 pun ia memohon diturunkan ke langit yang ke bawahnya, dan demikian seterusnya hingga sampai mereka di langit dunia. Di langit dunia, Azazil atau iblis mengajukan suatu permohonan pula, ya Tuhanku, hambamu hendak memohon turun ke bumi dengan para malaikat, bahwasanya hambamu hendak beribadah kepadamu di bumi. Ya Tuhanku, betapa Banatul Jannah telah banyak berbuat kerosakan di muka bumi ini. Anugerahkanlah atas hambamu ini bersama para malaikat berbuat kebaikan ke hadratmu di muka bumi. Setelah 8.000 tahun lamanya beribadah, iblis mencoba mengemukakan ungkapan hatinya bahwa di muka bumi inilah ia begitu betah dan tidak ada tempat lain yang paling bagus untuk iblis selain di bumi, dan memohon agar selamanya ia berada di muka bumi untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menurunkan suatu keterangan kepada Azazil. Allah berfirman, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mendengar firman tersebut, iblis menjadi berduka disebabkan dengkinya mereka. Para malaikat pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai siapa yang akan menjadi khalifah itu. Adam namanya, jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan engkau, memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Saudara yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi amalan ibadah bagi kita semua.
dan dapat menjadi bahan renungan bagi kita semua. Wassalam, sekian dan terima kasih.